Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Alhamdulillah. Nah, kelihatannya kalian hari ini pada semangat ya. Terlihat dari wajah-wajah kalian itu semuanya ceria. Kalian semuanya sudah sarapan kan? Bagus sekali. Ya, pantas saja murid-murid ibu kelihatannya semangat semua mengikuti pelajaran hari ini. Sekarang kalian semuanya sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Siap? Bagus sekali, siap 45. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Anton, kamu pimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapakah di antara teman kalian yang tidak hadir hari ini? Oke, ibu akan cek nama kalian satu persatu. Anton, hadir? Nisa, hadir? Eko, hadir? Widya, hadir? Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berada di kelas hari ini untuk mengikuti pelajaran kita. Baik. Nah, ada yang tahu minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya? Ya, benar sekali. Jadi minggu lalu kita belajar mengenai identifikasi dari teks diskusi. Informasi yang ada dalam teks diskusi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Nah, sekarang ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang tahu apa itu diskusi? Acungkan tangan kalian kalau tahu. Ya, Widya, apa nak? Bagus sekali. Jadi, diskusi adalah suatu kegiatan interaksi antara dua pihak atau lebih, baik ini individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok. Nah, dari pengertian diskusi ini, ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks diskusi? Ada yang bisa? Baiklah, ibu akan jelaskan. Jadi, teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat atau argumen yang berbeda mengenai suatu hal, sehingga pihak yang berlawanan saling membahas mengenai topik yang dipermasalahkan tersebut. Sampai di sini kalian paham? Paham? Bagus sekali anak-anak. Baik, kita melangkah ke materi inti kita hari ini. Jadi, kita akan membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dari teks diskusi. Nah, untuk yang pertama mengenai struktur teks diskusi. Ada yang tahu berapa bagian dari struktur teks diskusi? Ya, benar sekali. Jadi ada 3 bagian. Nah, yang pertama merupakan pengenalan isu, kemudian paparan argumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apa itu pengenalan isu? Ada yang tahu? Oke, baiklah, ibu akan jelaskan dulu ya. Jadi pengenalan isu merupakan penjelasan awal yang ada dalam topik yang dibahas atau masalah yang dibahas tersebut. Dan tentunya masalah itu bersifat kontroversial, baik itu pro maupun kontra. Nah, sekarang apa itu pro? Ada yang tahu? Ya, bagus sekali Eko. Jadi pro itu artinya mendukung dan kontra. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi kontra itu artinya berlawanan atau menentang. Kemudian struktur yang kedua adalah paparan argumen. Paparan argumen ini berisi argumen pendukung dan argumen yang menentang, tentunya harus disertai dengan fakta, alasan, pendapat, pengalaman atau sumber-sumber yang dapat dipercayai untuk mendukung argumen tersebut. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, kalau simpulan ini tentunya berisi rangkuman atau simpulan yang menjadi rumusan jalan tengah dari argumen yang disampaikan oleh pro dan kontra tersebut. Nah, tentunya dalam simpulan ini biasanya disertai dengan saran. Sampai di sini paham kan? Paham? Pintar-pintar banget nih murid-murid ibu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri kebahasaan dari teks diskusi. Yang pertama menggunakan konjungsi pertentangan. Nah, biasanya ditandai dengan kata, ada yang tahu? Ya, benar sekali Nisa. Menggunakan kata melainkan, sedangkan, akan tetapi, dan namun. Kemudian, yang kedua, menggunakan kata hubung yang menyatakan alasan. Apa? Ada yang tahu contoh katanya apa? Ya, benar sekali Fajri. Jadi menggunakan kata sebab, oleh karena itu, dan karena. Yang ketiga, menggunakan kata teknis yang menggambarkan suatu masalah atau fokus diskusi yang dibahas. Misalnya kita membahas mengenai topik diskusi tentang global warming. Jadi kata-kata yang banyak digunakan adalah seperti atmosfer, suhu, fenomena, dan lain sebagainya.
Yang keempat, menggunakan kata persuasif. Nah, kalau kata persuasif ini fungsinya untuk mendapatkan persetujuan dari halayak atau peserta diskusi. Biasanya, kata yang digunakan adalah hendaknya, ada baiknya, dan diharapkan. Seperti itu contohnya. Sampai di sini paham? Paham? Baik, baik. Pintar-pintar semuanya. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Ya, pastinya ini berhubungan dengan keadaan atau gambaran dari suatu pemikiran atau perasaan. Contohnya, menggunakan kata menganggap, menduga, memikirkan, dan lain sebagainya. Di sini sampai di sini paham? Bagus. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata evaluatif. Nah, di sini fungsinya untuk menilai suatu fakta atau keadaan atau pendapat tertentu. Misalnya menggunakan kata logis, berantakan, baik, jelas, tidak masuk akal, dan ngawur. Ya, seperti itu contohnya anak-anak. Nah, dari ciri kebahasaan teks diskusi yang Ibu sampaikan sampai di sini paham kan? Ciri kebahasaan dari teks diskusi? Paham? Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Sekarang Ibu tanya lagi, kalian paham kan? Paham? Alhamdulillah, pintar-pintar murid-murid Ibu. Baiklah anak-anak, sekarang kalian bisa lihat contoh dari teks diskusi. Di sini membahas makan mie instan dicampur nasi. Nah, kalian bisa lihat warna merah yang ditandai sebagai pengenalan isu dari teks diskusi mengenai topik ini. Kemudian, paparan argumen. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan, ada 2 jenis paparan argumen. Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Jadi ada paparan argumen pro dan kontra. Nah, yang di sini untuk paragraf kedua kalimat pertama ini ditandai sebagai paparan argumen kontra. Ya, warnanya di sini warna biru. Kalian bisa lihat secara jelas di sini. Ini merupakan paparan argumen kontra. Kemudian dapat dilihat lagi pada paragraf ketiga kalimat kelima. Ini merupakan argumen kontra juga. Jadi sampai di sini paham? Bagus sekali anak-anak. Sekarang kita lanjut. Nah, untuk paparan argumen pro-nya kalian bisa lihat di sini di paragraf keempat kalimat pertama. Meskipun demikian, banyak kalangan yang berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie dicampur nasi, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Dan yang terakhir adalah simpulan. Nah, simpulan ini merupakan rangkuman dari topik yang dibahas dalam diskusi tersebut. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai struktur dari teks diskusi ini? Coba sebutkan tadi. Benar sekali. Yang pertama, pengenalan isu, kemudian paparan argumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Oke. Selanjutnya kita beralih untuk pembahasan mengenai ciri kebahasaan yang ada dalam teks diskusi tersebut. Yang pertama ada konjungsi pertentangan. Nah, ini berada pada paragraf kelima kalimat ketiga. Di sini bukti tekstual kalimat itu dalam konjungsi pertentangan menggunakan kata namun seperti yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya ya. Kemudian kata penghubung yang menyatakan alasan. Nah, ini berada pada paragraf ketiga kalimat keenam. Ya, ditandai dengan penggunaan kata oleh karena itu. Yang ketiga, kata teknis. Nah, kata teknis ini bisa ditemukan pada paragraf kedua kalimat pertama dan kedua. Ditandai dengan kata diabetes, kemudian paragraf ketiga kalimat kedua dan keempat seperti nutrisi, obesitas, lemak, dan insulin. Dan yang terakhir adalah kata persuasif di sini ditandai pada paragraf kelima kalimat pertama. Nah, bukti tekstual kalimatnya itu menggunakan kata perlu. Di sini fungsinya untuk mempengaruhi peserta diskusi atau halayak umum. Kemudian kata kerja mental dapat dilihat pada paragraf keempat kalimat ketiga. Bukti tekstualnya menggunakan kata menghilangkan. Dan yang terakhir adalah kata evaluatif. Kalian bisa menemukannya pada paragraf ketiga kalimat keenam dan paragraf kelima kalimat keempat. Di sini menggunakan kata baik sebagai
penunjuk dari kata evaluatif tersebut. Baiklah anak-anak, sampai di sini paham semuanya? Paham? Bagus sekali. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, yakni terdiri dari 5 kelompok dan diisi masing-masing 5 orang tiap kelompoknya. Nah, sekarang kalian berhitung 1 sampai 5. Oke, sudah. Nomor 1 merupakan kelompok 1, nomor 2 merupakan kelompok 2, dan seterusnya. Sekarang kalian berkumpul satu sama lain berdasarkan kelompok kalian. Oke, sudah? Sudah siap semuanya? Nah, sekarang di sini Ibu punya LKPD untuk kalian kerjakan. Nah, dalam LKPD ini juga terdapat pembahasan materi secara lengkap sesuai dengan yang Ibu tadi paparkan sebelumnya, tapi dalam LKPD ini dibahas secara lengkap serta dengan contoh-contohnya juga. Nah, tentunya yang akan kalian kerjakan di sini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks diskusi yang akan kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman kelompok kalian. Untuk ketua kelas, Anton, silahkan dibagikan kepada tiap kelompok. Oke, baik. Nah, setelah kalian mengerjakan ini, Ibu akan memberikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakannya, kemudian kalian presentasikan tiap kelompok. Kalian paham maksud Ibu? Paham dengan apa yang akan kalian kerjakan? Bagus. Baiklah, setelah 15 menit, silakan kalian diskusikan masing-masing. Kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 dan seterusnya. Wah, bagus sekali. Setelah Ibu mendengarkan pemaparan dari hasil diskusi kalian, semuanya sudah cukup baik. Ibu sangat senang sekali kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa teks diskusi adalah teks yang memuat pendapat atau argumen yang berbeda mengenai suatu hal, sehingga pihak yang berlawanan saling membahas mengenai topik yang dipermasalahkan tersebut. Sampai di sini paham kan, anak-anak? Bagus sekali. Nah, sekarang untuk struktur dan ciri kebahasaan teks diskusi, ada yang bisa menjelaskan kembali? Ya baik, apa struktur dari teks diskusi? Ada yang tahu? Acungan tangan. Ya, Nisa, apa nak? Benar sekali. Jadi yang pertama adalah pengenalan isu, kemudian paparan argumen. Benar sekali, Anton. Nah, untuk paparan argumen ini ada 2 nih. Paparan argumen yang bersifat, ya benar Fajri, pro dan kontra. Dan yang terakhir adalah simpulan atau rangkuman dari topik yang dibahas. Yang terakhir adalah ciri kebahasaan dari teks diskusi. Apa yang pertama? Sebutkan kembali. Ya, menggunakan konjungsi pertentangan. Yang kedua, menggunakan kata hubung yang menyatakan alasan. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Seperti apa tadi contohnya? Ya, contohnya tadi global warming. Contohnya seperti menggunakan kata atmosfer, suhu, dan lain sebagainya. Apa tadi yang keempat lagi? Cirinya menggunakan kata persuasif. Fungsinya untuk apa? Apa, Fajri? Ya benar, membujuk atau mempengaruhi halayak atau peserta diskusi. Yang kelima, menggunakan kata ya, Anton benar. Jadi menggunakan kata mental. Yang terakhir adalah menggunakan kata evaluatif untuk menilai. Nah, sampai di sini kalian sudah paham kan mengenai materi, ciri, dan kebahasaan dari teks diskusi? Paham semuanya? Nah, jika ada yang tidak dipahami, kalian bisa menanyakan kembali kepada Ibu. Sampai di sini paham? Alhamdulillah, jika kalian semuanya sudah paham. Nah, untuk tugas kalian cari satu topik diskusi, kemudian kalian tentukan struktur dan ciri kebahasaan dari teks diskusi yang kalian baca atau kalian dengar. Oke, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu akan menutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.